Jadi sahabat sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita, di mana ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kita harus mengambil yang rojih, kita harus mengambil apa pendapat yang ada dalilnya. Subhanallah. Jadi sebenarnya ini adalah jargon-jargon yang kemudian dia belum tentu benar, harus dikritisi gitu. Dan orang-orang yang mengatakan ini juga belum sampai kepada derajat seorang mujtahid ya, yang mujtahid tarjih. Jadi kita tahu bersama bahwa Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan di sana mujtahid terbagi menjadi beberapa mujtahid. Pertama, mujtahid yang paling tertinggi, yaitu mujtahid mutlak. Mujtahid apa? Mujtahid apa ya, jawab? Mujtahid mutlak. Yang kedua adalah mujtahid muntasib. Yang ketiga adalah mujtahid madhab. Yang keempat dia adalah mujtahid tarjih wal fatwa. Jadi kita tidak perlu membahas tentang masalah mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid madhab, karena memang surut-surutnya luar biasa. Kita membahas tentang masalah mujtahid tarjih itu. Jadi masalah mentarjih ini itu masalah yang tidak gampang. Masalah yang tidak gampang. Di sana dalam kitab Majmu' itu disebutkan surut-surut ya, syarat-syarat seseorang itu boleh mentarjih. Banyak sekali. Di antaranya barakallahu fikum, dia harus mulim lughah Arabiyah. Dia harus betul-betul memahami bahasa Arab dengan baik. Karena nanti pada akhirnya dalil-dalil para ulama yang disebutkan oleh para ulama itu juga menggunakan bahasa Arab. Juga dia harus memahami ahkamul Quran, ya, suratul ahkam dan sebagainya. Juga dia harus memahami tentang tentang para perawi, apakah rawi ini thiqah, apakah rawi ini dhaif dan sebagainya. Terus pahami. Kemudian yang paling terpenting, kalau umpamanya dia dalam orang yang mentarjih dalam mazhabnya, dia harus memahami ya mulim ataupun ilmam bi tariqati tarjih bi madhhabihi. Ini dia harus memahami bagaimana mentarjih ya, dasar-dasar kaidah-kaidah dalam mentarjih dalam madhabnya. Baru kemudian dia bisa bisa mentarjih. Ya, jadi ini bukan masalah gampang itu. Maka pada hari ini orang mengatakan kita ambil yang rojih, kita ambil yang ini, kita ambil yang paling ada dalil dan sebagainya. Pernah suatu hari, ini kisah sebenarnya sudah pernah saya kisahkan kepada ya antum-antum sekalian. Ini saya ingatkan kembali bahwa pernah suatu hari kira-kira 2019 gitu ya, tahun 2019 itu saya mau pulang ke Indonesia. Jadi waktu itu saya pernah berteman ataupun bersahabat ya dengan seorang syekh kebir, Syekhul Masyayikh Salafiyin. Jadi beliau adalah seorang syekh, masyayikh salafiyin, ya. Kita mau sebut namanya tapi tidak perlu, karena memang beliau adalah seorang syekh kabir. Beliau murid kepada Syekh bin Baz dan pernah belajar selama 7 tahun kepada Syekh Ibnu Utsaimin dan sebagainya. Jadi suatu hari saya mengatakan kepada beliau bahwa saya pengen pulang ke Indonesia. Maka saya katakan kepada beliau, ya Syekh, hal tansahini bi syai'? Apakah kamu menasihati saya sesuatu? Apakah kamu menasihati saya? Saya bilang kepada beliau. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa na'am, ansahuka bi syai'. Saya nasihati kamu ya dengan sesuatu, kata beliau. Beliau mengatakan, la tuqallid Syafi'i, la tuqallid Nawawi, la tuqallid Rafi'i, la ta'khud tarjih Syafi'i, la ta'khud tarjih Nawawi, khud ma huwa rajih, khud ma huwa dalil, khud al-qaul alladhi fihi dalil. Lalu ketika mendengar itu saya terkejut gitu. Kok bisa itu dikatakan gitu? Langsung kemudian saya refleks, lalu kemudian saya katakan, ya Syekh, hal mungkin mithlu Syafi'i, hal mungkin mithlu Nawawi yatakallam bila dalil? هل ممكن مثل الشافعي يحلل ويحرم ويقول هذا مكروه هذا مباح وهذا حرام هذا بدون dalil? Ya, apakah mungkin orang-orang seperti Imam Syafi'i menghalalkan dan mengharamkan tanpa ada dalilnya? Pasti ada dalilnya gitu. Imam Nawawi juga pasti ada. Beliau mengatakan, "Na'am, haula yuharrim wa yuhalil fi taban bidalil," kata beliau. Terus kemudian saya bilang, pertanyaan kedua, ya Syekh, hal mungkin tuwailid mithli anak pelajar pemula seperti saya itu sudah sampai derajat seorang mujtahid tarjih sehingga saya harus merajihkan? Terus saya bilang, ya Syekh, afwan jiddan ya Syekh. Hal mithluka anta ya Syekh? Hal wasalta ila darajat al-ijtihad tarjih? Apakah kamu sudah sampai, orang seperti kamu sudah sampai kepada derajat mujtahid tarjih sehingga kita harus merajihkan? Beliau mengatakan, la ya Aba Turab, la hadhihi martabah aliyah jiddan, lam asil ilaih. Ini adalah derajat yang tinggi sekali katanya. Saya belum sampai ke situ. Lalu kemudian saya katakan dengan gampang saya katakan, idzan man ana wa man anta hatta nurajih. Kalau begitu siapa saya dan siapa kamu harus merajihkan? Karena kita belum sampai derajat mujtahid tarjih gitu. Karena syarat-syaratnya itu luar biasa gitu. Tiba-tiba kita ar-rajih kada. Ini luar biasa. Karena syarat untuk mentarjih itu kita harus tahu thariqah tarjih dalam madhab itu sendiri. Ini kita masih bicara madhab ya. Apalagi orang-orang yang sekarang ini berani merajihkan madhabul arba'ah. Dari 4 madhab itu dia merajihkan yang ini. Dari mana kamu belajar dalilnya? Kamu harus tahu dalil ini. Dalil ulama Syafi'iyah. Ketika mereka mengatakan ini, apa dalil mereka? Dipelajari dari awal sampai terakhir. Kaidah-kaidah mereka, usus dalam mazhab mereka.
Kemudian juga dalam mazhab Abu Hanifah, apa dalil mereka mengatakan ini hukumnya haram? Pelajari kaidahnya, kenapa? Dalilnya apa? Gitu Malikiyah, Hanabila, pelajari semua. Mampu. Ya, saya kira itu tidak mampu. Itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Untuk mentarjih dalam mazhab Syafi'i itu aja agak apa namanya? Sulit. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang sampai ataupun berada di apa namanya? Di kedudukan ini dalam mazhab Syafi'i itu adalah Imam Nawawi. Dengan keilmuan yang luar biasa, beliau sampai derajat apa? Baru sampai derajat mujtahid tarjih wal fatwa. Ya, bagaimana kalau seperti kita ini? Ya, orang yang tidak ada ilmunya, yang kurang ilmunya lalu kemudian kita merajihkan. Maka ketika saya katakan, "Idzan waman anta hatta nurajih." Lalu beliau mengatakan, "Ya Abu Tura, anta akhta'ta. Nahnu ma rajjahna min anfusina wa inna ma rajjahna ma rajjah Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa Daud Adh-Dhahir wa fulan wa fulan wa fulan." Kata beliau. Lalu kemudian saya langsung katakan, "Ya Syekh, fil bidayah taqul." Jadi beliau mengatakan, kita nggak merajihkan dari diri kita sendiri, tapi kita merajihkan apa yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Daud Dhahiri, wa fulan fulan. Beliau menyebutkan beberapa nama. Lalu kemudian saya katakan, ya Syekh, fil bidayah taqul, anta qulta, ya, annana ma na'khud tarjih Syafi'i, tarjih Nawawi, tarjih Rafi' wa hakadha. Kamu tadi melarang saya di awal-awal tidak mengambil tarjih Imam Syafi'i, ambil yang ada dalilnya, ambil yang ada Quran dan Sunnah dan sebagainya. Sekarang tabayyan min kalamika annaka qallata ya Ibnu Taimiyah. Sekarang terbukti kalau sekiranya kamu mengikuti tarjihnya Imam Ibnu Taimiyah, bukan langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Pada akhirnya kan memang kita tidak mampu gitu. Dari kisah ini beliau terdiam sekitar 20 detik dan sebagainya. Akhirnya itu beliau, waktu itu saya nggak ingat beliau mengucapkan apa lagi setelah itu, karena habis itu beliau terbata-bata. Memang sesuatu itu yang memang kita belum sampai menjadi seorang mujtahid tarjih, kita nggak akan bisa merojihkan gitu. Apa yang kita harus lakukan? Ya kita mentaklid ataupun mengikuti pendapat yang sudah ada gitu. Jadi kita mengikuti, kalau kita suka dengan pendapat itu, kita ikuti. Itu jauh lebih aslam, itu jauh lebih selamat bagi kita daripada kita merojih-rojihkan dan sebagainya. Ini kalau kita masih berbicara tarjih dari sisi madhab sendiri, madhab Syafi'i umpamanya. Wa ma qauluka, bagaimana pendapat kamu kalau sekiranya dia bisa mampu merojihkan apa? Madhabul arba'ah. Ini Abu Hanifah mengatakan begini, madhab Imam Syafi'i mengatakan begini, madhab Imam Malik mengatakan begini, madhab Imam Ahmad mengatakan begini, lalu kemudian dia berani mentarjih pendapat tersebut, mengatakan pendapat ini tidak kuat, pendapatnya yang paling kuat. Siapa kita? Kalau memang kita tidak mengatakan bahwasanya nggak boleh mentarjih, boleh mentarjih. Tapi apakah kamu punya alat, punya kemampuan untuk itu? Ini poin penting. Kisah yang saya kisahkan itu tidak bohong. Itu kisah nyata yang saya alami sendiri. Barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan kita sadar diri. Siapa diri kita, siapa ulama-ulama tersebut. Siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Siapa mereka dibandingkan kita. Siapa Imam Nawawi. Kita harus tahu, sadar diri agar kemudian kita bisa bisa betul-betul menjadi seorang santri, seorang pelajar ya yang betul-betul beradab. Barakallahu fikum.